Ingatlah bahwa kita yang diingat Tuhan dalam Zakaria pasal 4 tadi dan pasal 9 akan kita lanjutkan baca, bahwa kita itu diingat Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak mau mengingat kita, itu sudah habislah kita. Nggak mungkin kita bisa macam-macam gitu ya. Dan itu tidak mungkin dijalankan gitu. Ya. Oke, kita akan bersama-sama masuk dalam doa ya. Dan kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa dalam seluruh maksud Tuhan, baik dari para nabi, mulai dari Yesaya, Yeskel, Yeremia, dan juga nabi-nabi kecil sampai ke Zakaria. Engkau memiliki hati yang begitu panjang kepada bangsa Israel dan khususnya terhadap dosa-dosa mereka. Dan Engkau adalah Allah yang adil, tanpa pertolongan dan kekuatan dari janjimu, maka tidak ada bangsa yang bisa diterima oleh Tuhan. Bahkan bangsa Israel sekalipun akan dibinasakan Tuhan. Karena selalu menolak Tuhan, selalu melawan Tuhan, dan natur dosa yang menguasai umat manusia dan bangsa Israel tidak terkecuali, hanya bisa diselesaikan dengan penebusan Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka itulah inti berita bahwa dalam kitab Zakaria, pertobatan itu merupakan satu pintu yang membawa kepada kemurahan Tuhan. Jika pintu pertobatan itu tidak kami buka, maka kami akan mendapatkan murka Tuhan yang sangat mengerikan. Dan tidak mungkin ada satu manusia bisa menerima itu. Kebinasaan adalah selama-lamanya, dan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan juga diberikan selama-lamanya. Bimbinglah hati kami dan pimpinlah kami, supaya roh Tuhan juga melembutkan, menguasai kami, sehingga kami bisa mendengar, mengerti, dan menjalankan, serta mengalami kuasa firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, kita lihat Zakaria pasal 9 ya. Zakaria pasal 9 ayat yang pertama. Hukuman atas bangsa-bangsa di sekitar Israel. Firman Tuhan ini ya, ucapan ilahi. Firman Tuhan datang atas negeri Hadrak dan berhenti di Damsyik. Jadi ini ujung, Israel paling ujung itu Hadrak dan ke Damsyik. Ini ada di kitab Yeremia ya. Sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel. Jadi kota-kota Aram itu, bangsa Aram itu ya, bangsa yang sangat kejam itu semua milik Tuhan. Jadi dunia ini dan segala isinya, termasuk yang menentang Tuhan pun, negara-negara yang menolak Kristus pun, itu semua kotanya itu milik kita sebenarnya. Milik orang percaya, milik Tuhan. Nah, ayat kedua, juga Hamat yang berbatas kepadanya, pula Tirus dan Sidon. Dan ini sangat terkenal ya, Tirus dan Sidon, sekalipun mereka sangat bijaksana, orang-orang yang pinter-pinter ada di sana. 3. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Jadi kayanya kayak apa ini kota ini ya? Sampai dibayangkan perak itu seperti debu. Jadi hampir semua rumah, hampir setiap sudut kota itu semua itu penuh dengan perak. Dan ada dewa yang dibuat dari perak juga. Dewa-dewa itu kebanyakan dari perak juga. Dan emas seperti lumpur di jalan. Bayangkan. Ini kekayaan yang sangat nggak masuk akal gitu ya. Dari mana mereka punya kekayaan ini? Dan kita tahu bahwa bangsa Israel itu kekayaannya juga luar biasa. Sampai hari ini seluruh dunia itu emas dan juga barang-barang yang batu-batu mulia itu berada di tangan orang Israel sampai hari ini. Dan kalau emas dan semuanya, pound sterling itu, ukuran emas itu di Inggris, di London. Dan semua barang-barang itu di mana? Itu semua dikuasai oleh bangsa Yahudi sampai hari ini, ya. Emas semua itu dikuasai oleh mereka. Dan ini satu kenyataan yang ada di depan kita. 4. Zakaria 9 ayat 4. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin. Jadi kekayaan yang tak terpikirkan, yang tak terhitung itu, perak seperti debu itu, dan emas seperti lumpur itu, di jalan-jalan itu dibalik oleh Tuhan menjadi negara yang miskin, kota yang miskin, dan bangsa yang miskin.
Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut. Dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Jadi dibinasakan Tuhan semua, habis semuanya. Askelon akan melihatnya, lalu takut juga Gaza, lalu gemetar sangat. Ekron pun, sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza raja akan binasa, dan Askelon tidak akan didiami lagi. Jadi semua itu menjadi negara yang sangat makmur, negara yang sangat maju, kota yang sangat modern itu ditinggal semua, dan kota-kota itu menjadi kota bangkai, kota sampah, kota yang mati dan tidak bisa ditinggali lagi oleh mereka. Kenapa? Karena dihancurkan dengan api oleh Tuhan dan dibakar. Jadi api itu betul-betul menghanguskan ya. Dan termasuk ayat 6, di Asdod akan diam keturunan campuran dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Juga sama. Jadi seluruh bangsa yang memusuhi Israel itu akan dihapuskan oleh Tuhan dan sangat mengerikan. Murka Tuhan itu. Dan gak kebayang gitu ya. 7. Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya dan kejijikan di antara giginya. Dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Jadi semua yang kekayaan mereka, emas, perak, dan semuanya itu akan dikasih kepada bangsa Israel. Dan bangsa ini dibinasakan Tuhan semua, dibersihkan semua. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda, dan orang Ekron seperti orang Yebus. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Jadi Tuhan sendiri yang menjagai kota Yerusalem, Tuhan sendiri menjagai seluruh wilayah Israel, dan Tuhan menjadi benteng mereka. Dan di situ keindahannya adalah bukan hanya kita dilindungi Tuhan, kalau kita taat pada Tuhan dalam segala kehidupan kita, kecuali kita masuk dalam ujian dan perkenan dari Tuhan. Ya, masa-masa yang seperti itu. Ada masa kita dibawa dalam pengujian gitu ya. Kita bisa sakit dan semuanya. Tetapi secara umum Tuhan itu akan memelihara kita. Pekerjaan kita, anak kita, dan seluruhnya Tuhan akan menjaganya. Dan Tuhan mengindahkannya. Tuhan sangat tahu apa yang akan dikerjakan untuk anak-anaknya. Nah, sekarang janjinya ini ya, ayat 9 yang sering dipakai ini ya. Nah, kita akan bahas ayat ini secara khusus. Raja Mesias di Sion, hanya ada 2 ayat. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Dari Sion dan Yerusalem ya. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut. Nah, jelas dikatakan lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Jadi ada kata-kata beban. Beban yang muda. Jadi tidak pernah diberi beban. Jadi keledai ini itu sama sekali belum pernah mengangkut apapun kecuali itu untuk Kristus. Dan satu-satunya keledai yang akan diberi beban untuk menanggung tubuhnya Kristus adalah keledai muda ini. Ya, satu-satunya mengendarai seekor keledai. 10. Ia akan melenyapkan kereta-kereta Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai. Jadi semua yang bersifat untuk membuat damai itu hilang dan damai itu menjadi kekacauan, peperangan dan semuanya, itu akan dihapuskan oleh Tuhan. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Dari seluruh bumi ini kan, 2/3 bumi ini kan dari laut. Dari ujung laut ke laut. Dan dari ujung Efrat, sungai Efrat sampai ke seluruh muka bumi. Efrat itu kita masih ingat di dalam Kejadian, di dalam Firdos itu ada sungai, ya, Tigrit, Efrat. Dan Efrat ini seluruh tanah perjanjian Tuhan itu sampai ke ujung-ujung itu semua Tuhan yang menguasai. Jadi seluruh bumi ini sebenarnya adalah di bawah kuasa Kristus, di bawah kuasa Tuhan, dan semuanya di bawah cengkeraman dan kendali Tuhan. Ini. Oke. Nah, kita akan membahas ini di dalam tayangan berikut ya. Nah, kita melihat ada 8 penglihatan ya. Ada 8 penglihatan. Ada 8 penglihatan ya.
Nah, kita akan melihat secara singkat 8 penglihatan ini. Apa saja ya yang dilihat oleh Zakaria. Ya, yang pertama adalah penunggang kuda yang warnanya merah ya. Merah jambu dan putih. Jadi dua di belakang. Nah, menunjukkan akan murka Tuhan yang sudah memuncak dan diberikan warna putih karena warna putih ada melambangkan kekudusan Tuhan. Jadi murka Tuhan itu bukan keluar dari hitam, bukan keluar dari dosa, bukan keluar dari uh, ke tidak mengerti atau tidak tahu, tapi itu keluar dari kebijaksanaan Tuhan, keluar dari keadilan Tuhan, dan putih itu keluar dari hati yang sungguh-sungguh bersih dari Tuhan. Jadi kemarahan Tuhan itu bukan seperti kita marah karena kita diganggu orang gitu. Kita marah karena kita punya emosi gitu. Bukan, Tuhan marah karena sifat-sifatnya ya. Khususnya adalah kekudusannya. Nah, yang kedua adalah 4 tanduk dan 4 tukang besi. Itu menyatakan 4 kerajaan yang meliling Israel yang akan menguasai Israel, menjajah dan menindas Israel. 4 tukang besi itu adalah penguasa-penguasanya dengan tangan besi, dengan kekuatan yang luar biasa menindas semua bangsa-bangsa itu, dan dengan kejam mereka menghabisi bangsa Israel ya. Nah, kita lihat yang ketiga. Penglihatan ketiga adalah tali pengukur. Nah, tali pengukur itu artinya adalah Tuhan kembali mengukur dan artinya itu menerima kembali seberapa yang dijanjikan Tuhan, semua akan diukur Tuhan dan dikembalikan persis sama dengan kemuliaan yang lebih besar lagi, dengan berkat yang berkelimpahan yang tidak pernah bisa dilawan oleh siapapun, dan penyertaan Tuhan serta pemeliharaan Tuhan dan penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu dilambangkan dengan tali pengukur ini. Dan bagaimana itu perlindungannya? Dilindungi dengan tembok yang berapi. Jadi seluruh tembok yang ada khususnya Yerusalem itu dilindungi dengan kuasa Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan. Yang keempat adalah penglihatan imam besar Yosua yang didakwa oleh iblis. Ini pernah saya khotbahkan beberapa tahun yang lalu. Dan perhatikan baik-baik, di situ ada malaikat Tuhan yang membela imam besar Yosua. Jadi iblis mendakwa dia, kemudian imam besar Yosua ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dari kesalahan dia, keagamaan dan ritual yang ada di dalam hukum Taurat itu dikerjakan oleh Imam Yosua dengan sebaik-baiknya, dan dia termasuk imam yang setahun sekali mempersembahkan untuk korban keselamatan penebusan dosa itu. Dan bukan sembarangan imam besar itu imam yang dipilih dengan luar biasa, dengan seleksi yang sangat ketat, dari keturunannya, dari segala sesuatu, itu cara seleksinya itu sangat luar biasa ketatnya. Dan Imam Yosua itu termasuk orang yang paling suci. Nah, orang yang paling suci diperhadapkan oleh iblis, itu langsung bisa didakwa dosa-dosanya. Nah, apa dosanya? Kita nggak tahu, tapi dosanya itu dilambangkan dengan kejijikan. Apa itu? Kotoran. Kotoran itu artinya kotoran manusia, kotoran binatang. Jadi tai binatang, tai manusia. Jadi kesalehan imam besar yang dilihat orang begitu kudusnya, pendeta-pendeta yang begitu indahnya, itu di depan iblis itu dia bisa nunjuk pendeta-pendeta itu di mana kelemahanmu, di mana dosamu, dan didakwa dan nggak bisa jawab. Dan itu satu penghakiman, satu pengadilan, dan Tuhan memang mengizinkan iblis untuk mendakwa imam-imam besar yang orang-orang hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang luar biasa, yang kita kagum luar biasa. Itu dosanya itu seperti tai. Termasuk juga kalau saya lagi merenungkan bagaimana iblis mendakwa Yosua, itu saya pun nggak luput, kita semua nggak luput. Dan iblis tahu apa yang kita perbuat. Dan dia sangat ahli dan pakarnya di dalam membuka dosa-dosa kita. Dan kita tahu zaman sekarang zaman sangat mudah membuka dosa orang. Orang yang tidak pernah tahu sekarang bisa ketangkep polisi dan banyak sekali, karena pengetahuan dan teknologi canggih itu bisa membuat kita kaget sekali, karena kita bisa dideteksi dengan internet, dengan apa yang kita bawa gadget kita tahu, bisa diketahui kamu berada di mana, apa yang kamu kerjakan, dari apa, dari gadget yang kita bawa. Nah, sama dengan Tuhan yang lebih tahu lagi, dan termasuk di dalamnya adalah iblis yang bukan maha tahu, tapi dia bisa tahu dan menuduh
orang-orang yang suci, yang kudus. Dan dikatakan kerohanian mereka, keagamaan mereka itu seperti tai, seperti kotoran. Dan malaikat Allah, Yesus Kristus itu mengambil jubah yang kotor itu dengan jubah kemuliaan yang berasal dari Dia, yang dari kematian darah dan perjanjian Dia, dari tubuhnya Dia. Nah, baru dikenakan pada Yosua, dan disitulah Tuhan menjamin Yosua itu lambang dari Kristus, dan jelas sekali dikatakan lambang Sang Tunas yang akan dibawa oleh Tuhan, yang akan melindungi mulai dari imam besar itu sampai seluruh bangsa itu dengan jubah, dengan kelahiran baru, dengan dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Jadi Kristus akan dikenakan pada kita, dan itu ada dalam Galatia pasal 4:5, Efesus 4 dan ayat yang 5, itu ada semua, manusia lama dan manusia baru, ya. Nah, kita bersyukur. Kita lihat sekarang penglihatan kelima, kandil emas berias 2 pon zaitun, yang melambangkan akan kemuliaan dan bagaimana Allah akan menjagai bangsa Israel itu, dan tidak pernah padam apinya. Jadi kita lihat kaki Dian itu tidak boleh padam. Dan di situ ada 2 pon zaitun yang akan menyembuhkan bangsa Israel, yang memberikan kekuatan, menjadikan penyegaran rohani, dan mengubahkan dan menyegarkan mereka. Dan apa ya istilahnya tuh, dibuat refresh gitu ya, jadi seger gitu, mukanya tuh sukacita, dan semua tekanan batin itu, depresi, stres pada jam-jam seperti ini banyak orang stres, banyak orang mengalami depresi, banyak orang mengalami apa ya kalau kita ngomong itu satu kepupusan harapan, putus asa, dan banyak orang seperti ini. Dan pekerjaan nggak ada, kondisi seperti ini, takut akan penyakit, dan kondisi yang bertumpuk-tumpuk seperti itu. Dan banyak orang stres, banyak orang yang akhirnya rumah tangganya itu hancur semuanya. Dan bisa cerai, bisa anaknya nggak tahu kemana, karena yaitu kondisi yang tidak normal ini. Ya. Nah, dikatakan di situ kita melihat ada Zerubabel. Ya, kita akan bahas nanti suatu hari tentang Zerubabel. Yaitu benih yang Tuhan berikan, yang Tuhan serahkan. Jadi dari Zerubabel ini, gubernur ini, yang diberi oleh Tuhan dengan mendirikan dan menyempurnakan semua sampai selesai. Jadi Imam Zakaria, Nabi Zakaria ini dengan Zerubabel itu mendirikan Yerusalem sampai tuntas. Dan benihnya, tunasnya, yang dikatakan oleh Zakaria, yang Tuhan ingat itu, tunas itu selalu Tuhan ingat. Dan Zerubabel adalah umat itu akan dibawa kembali, yang terserak, dikumpulkan Tuhan kembali. Jadi benihnya itu akhirnya menjadi satu kekuatan kembali, dan ditarik oleh Tuhan, dikumpulkan kembali di dalam kota yang suci, yang kudus ini. Dan mulailah di situ diletakkan batu pertama oleh Zerubabel, ya. Nah, kita lihat yang keenam sekarang, ya, gulungan kitab terbang yang menguasai seluruh bangsa Israel dari udara, yang ada dari udara itu kemudian turun dan menguasai bangsa ini. Dan apa yang dilawan oleh gulungan kitab terbang ini adalah sumpah serapah dusta. Itu akan dilenyapkan dari mulut orang-orang berdosa, karena orang-orang berdosa dan orang-orang kejam ini, empat bangsa yang melawan bangsa Israel itu bangsa yang kejam sekali. Itu akan dihabisi oleh Tuhan dengan kuasa firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat hukum Taurat itu menjadi pusat ibadah orang Israel, ya, hukum Taurat. Jadi artinya apa? Bukan ritualnya, tetapi hadirat firman Tuhan, hadirat Allah, firman yang menjadi manusia itu menjadi pusat seluruh ibadah kita, ya. Dan inilah kuasa firman Tuhan menguasai bangsa Israel, dan semua sumpah serapan dosa-dosa itu langsung dibuang dan dibersihkan dari seluruh hidup hati orang Israel, ya. Yang ketujuh, perempuan dalam gantang, ya. Perempuan dalam gantang atau membawa gantang itu, 2 perempuan itu, ya. Dan berada di tengah-tengah antara langit dan bumi. Itu dilambangkan satu alam yang dikuasai oleh kegelapan. Jadi gantang itu menunjukkan dosa orang Israel yang tidak bisa dihapus lagi. Jadi gantang itu kotornya luar biasa, habis itu, ya. Jadi orang kalau habis masak, habis apapun itu, gantang itu kan ada bekas api dan semuanya, gemuknya itu, ya, yang licin-licin, yang hitam itu nggak bisa dihapus, yang sudah nempel dan nggak mungkin bisa digosok apapun. Dan itu artinya dosa bangsa Israel itu sudah memuncak. Dan di situ ada 2 perempuan yang menguasai. Jadi perempuan itu melambangkan akan
kejahatan, roh kegelapan, dan termasuk adalah Lucifer sendiri. Dalam kitab Wahyu itu dilambangkan dengan iblis, ya, Lucifer itu sendiri. Nah, ini yang dosa bangsa Israel. Jadi tidak mungkin, dia harus diganti, dia harus diubahkan, ya. Ini yang ke-7, ke-8, yang terakhir adalah keluar 4 kereta. Nah, 4 kereta itu menunjukkan akan raja akan datang dan seluruh bumi itu akan siap untuk menyembah dan memuliakan, memuji dia. Mulai dari bumi, semua raja di bumi diwakili dengan orang-orang Majus, sampai kemudian semua malaikat-malaikat di surga itu memuji, memuliakan Kristus waktu Yesus datang, yang dilihat oleh gembala-gembala semuanya. Dan kereta-kereta itu menunjukkan orang-orang akan datang, akan mencari Tuhan, mencari Kristus. Dan ditemukanlah di tempat yang kecil, di tempat yang penuh dengan bau yang tidak enak, dan di situ kandang. Jadi bukan tempat istana, tetapi adalah kandang. Nah, ini adalah satu lambang yang indah sekali, ya. Nah, kita melihat sekarang kepada pasal yang 9 ini. Nah, perhatikan baik-baik, ya. Kenapa bangsa Israel itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi? Karena dosanya, karena kutukannya, karena dustanya, karena hati yang beku, yang tegar tengkuk, keras kepala, dan apa ya, kalau kita ngomong itu kebejatan, kebebalan, kebiadaban, itu udah nggak bisa lagi dihapus oleh dirinya dan siapapun kecuali Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menjanjikan itu? Nah, Tuhan menjanjikan akan kedatangan Mesias, ya, dengan naik keledai. Nah, apa sebabnya kedatangan Mesias itu adalah dinanti-nantikan? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan apapun, dengan kebaikannya, dengan kekayaannya, dengan hartanya, dengan sandaran apapun. Bangsa Israel ingin sekali dia itu damai. Dan damai mereka itu dia bersekongkol, berkompromi dengan bangsa-bangsa yang melawan Tuhan, bangsa-bangsa yang tidak memiliki hati yang percaya kepada Tuhan, dan mereka bergantung pada bangsa-bangsa besar ini. Maka Tuhan menghancurkan kebanggaan rohani kita yang salah ini, apapun itu, yang menjadi ilah kita, yang menjadi sandaran kita, yang menjadi pusat hidup kita, itu kita pasti akan dihancurkan Tuhan. Dan Tuhan hanya ingin kita berpola hidup untuk memuliakan Dia, bukan yang lain. Dan semuanya itu Tuhan bersihkan, ya. Nah, yang kedua, sandaran kebangsaan yang dihancurkan oleh Tuhan itu tidak bisa memberikan hati damai. Jadi kalau kita lihat, wah, ada pekerjaan besar, anak saya harus ikut mencari pekerjaan yang bisa menjamin hidup dia dan supaya sejahtera bahagia. Kita lihat, kita mau anak kita memiliki pasangan atau menantu kita orang yang apa ya, mapan dan lain, yang kaya, kalau bisa yang ganteng apa. Nah, kita harus ingat bahwa apa yang menjadi sandaran kita, pikiran kita, itu kalau salah, itu akan menghancurkan kita. Dan akan membuat hidup kita itu sia-sia. Jadi nanti ke depan anak kita akhirnya bercerai, akhirnya dalam kondisi yang hancur lebur, pekerjaannya akhirnya membawa dia dalam kesesatan, membawa ke dalam korupsi, membawa ke dalam jatuh dalam perselingkuhan dan semuanya. Kenapa? Karena kita udah tahu bahwa bukan hal-hal ini menjadi sandaran kita, tetapi hati yang rendah hati. Jadi bukan yang di luar kita yang harus kita lihat, tetapi bagaimana perubahan hati dalam diri orang Israel, anak-anak kita dan diri kita sendiri. Nah, ini yang penting, itu harus diubah dulu. Soal di luar itu, segala harta kekayaan, talenta itu kalau kita benar, itu kita menguasainya. Tapi kalau tidak benar, itu yang akan menguasai kita. Uang itu akan menguasai manusia, membuat manusia itu akhirnya gila uang, gila harta, gila hormat, gila kedudukan, gila juga kesalehan. Banyak hamba Tuhan itu gila hormat karena dia tidak mau tidak dihormati. Padahal Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus kita lihat mencuci kaki muridnya, melayani orang-orang berdosa semua. Itu nggak kebayang bagi kita. Dan itulah damai yang sejati. Dan damai bukan dari teknologi, uang militer bisa kita merasakan tenang, damai. Nggak bisa. Kepintaran kita nggak bisa mendamaikan kita. Tapi dosa itu harus dibereskan. Kita harus berdamai dengan Tuhan. Nah, kalau sudah berdamai dengan Tuhan, kita akan berdamai dengan siapapun yang berdamai dengan hati Tuhan. Tapi kalau hati iblis kita nggak bisa damai. Kenapa? Karena terang dan gelap nggak bisa ketemu. Dan disitulah. Jadi bangsa Israel ini sudah tidak bisa lagi diobati dengan apapun kecuali
satu-satunya jalan adalah menunggu Mesias. Dan itulah hati orang Israel. Jadi kalau sudah menolak Tuhan, wah udah, nggak bisa. Apalagi dia bergaul dan bersekutu dengan bangsa-bangsa yang besar. Dan Tuhan marah sekali. Karena mereka tidak menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Dan termasuk pada kita semuanya. Bagaimana Tuhan itu akhirnya melenyapkan dan membuat orang-orang yang bangsa-bangsa, kota-kota yang kaya itu menjadi hina papa dan sengsara dan akhirnya dibinasakan Tuhan. Orang penuh emas perak itu menjadi debu. Jadi emas peraknya lumpur itu akhirnya dibuang oleh Tuhan semuanya. Dan apapun yang menjadi kemegahan, kemuliaan, kemewahan itu, yang berlimpah-limpah itu nggak ada gunanya. Isi dunia ini nggak ada gunanya. Jika tanpa Tuhan, apa yang ada di dunia ini, semua itu akan bawa kita dalam kecelakaan. Ya, apapun. Termasuk yang mungkin bagi kita adalah kerohanian. Itu juga bisa membinasakan kita. Kalau hati kita tidak pernah menerima Kristus, Sang Mesias itu. Ya. Jadi Tuhan akhirnya memberikan peringatan pada bangsa Israel, dan termasuk di dalamnya adalah dia akan membinasakan semua orang-orang yang menjadi sandaran orang Israel, supaya orang Israel kembali kepada Tuhan. Jadi tujuannya adalah apa? Supaya kamu kembali kepadaku. Dan Tuhan menunggu itu beratus-ratus tahun. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Kedatangan Mesias disertai dengan sorak-sorai dan kesiapan yang luar biasa bagi orang-orang yang akan menantikan itu. Dan mereka sudah menanti-nantikan. Dan orang-orang yang menanti-nantikan Mesias dengan benar akan mendapatkan Kristus dan akan mendapatkan satu sukacita, kemuliaan, dan damai yang selama-lamanya. Tapi yang salah, seperti Yudas, seperti orang-orang Yahudi, seperti tua-tua Israel, ahli Taurat, orang Farisi yang tidak sama konsepnya, itu menolak Tuhan. Dan orang-orang ini semuanya itu tidak mendapatkan pengampunan Tuhan. Yang menolak pekerjaan Kristus itu tidak mendapatkan pengampunan Tuhan. Artinya masuk dalam dosa yang disetarakan dengan menghujat Roh Kudus. Jadi Roh Kudus membawa nama Kristus supaya engkau bertobat, engkau tidak mau. Dan terus seumur hidupmu dan kamu menolak sampai kamu mati, artinya kamu dibinasakan Tuhan. Dan termasuk di dalamnya ada orang-orang semua yang ada yang tidak menerima kerajaan Kristus di dunia ini sampai akhir zaman. Seluruh kerajaan yang ada, bahkan termasuk Indonesia yang tidak menerima Kristus, itu akan dibinasakan Tuhan semua. Negara itu semua akan dilenyapkan Tuhan. Dan tinggal orang-orang yang percaya, yang memiliki Israel yang baru, Kristus yang baru dalam dirinya, itu yang berdiri tegak, yang akan mendirikan kerajaan yang baru, satu bangsa yang baru bersama dengan Tuhan. Dan itulah kedamaian sejati akan ada. Dan dilambangkan dengan seorang raja yang mengendarai keledai. Ya, apa artinya keledai? Dan keledainya pun keledai yang tidak pernah diberi beban apapun, tidak pernah mengangkut barang apapun. Dan hanya Kristus yang harus diangkut. Jadi, apa lambangnya keledai? Saudara, keledai itu ada 2-4 lambang. Yang pertama adalah lambang kerendahan hati dan lambang ketulusan. Dan keledai itu adalah melambangkan satu kerelaan dan beban apapun yang dia terima di dalam pundaknya. Keledai itu badannya kecil tapi dia bisa mengangkut lebih besar dari kuda. Nah, tahu bagaimana Tuhan itu memperlengkapi keledai? Itu bisa berjalan, dan keledai itu kan kuda yang kecil ya model-model kecil seperti, dan diberi beban lebih daripada tubuhnya yang sampai tinggi berat itu. Dia bisa berjalan walaupun pelan. Tapi dia berjalan. Menunjukkan apa ini? Ini satu kerelaan. Jadi nanti anak-anak Tuhan, kerajaan-kerajaan yang melawan Tuhan dalam ketinggian hati dengan militernya itu dihapuskan Tuhan. Dan akan didirikan kerajaan baru. Apa? Kerajaan yang rela, yang seperti keledai, yang mau mengangkut beban yang akan diberikan dalam hidupnya seperti Kristus juga. Dan dia mau taat walaupun di dalam pengertian dia, aduh ini bebannya berat sekali. Tapi keledai itu tidak pernah menolak beban itu. Sampai dia nggak bisa berjalan, baru dia berdiam. Itu keledai. Baru dia berdiam supaya apa? Ya memang dia sudah nggak bisa ngangkut lagi, dia udah capek. Tapi selama dia bisa berjalan, beban itu semua, dia tetap jalan, dia tetap angkut. Ketaatan yang sampai tuntas. Dan itu melambangkan bagaimana Kristus diangkut oleh keledai.
melambangkan satu hati yang sungguh-sungguh bahwa Yerusalem akan menerima dan akan menjadi seperti keledai yang akan menerima raja yang rela untuk membawa seluruh karya Kristus dalam hidupnya dan tanda petik menjadi keledai yang mau taat pada Tuhan, tidak berbantah, tidak berbicara seperti Tuhan Yesus yang dibawa ke dalam pembantaian dan dia tidak melawan apapun, tidak marah-marah pada Tuhan. Dia taat dan dia berdiam sampai tuntas, sampai dia serahkan nyawanya. Dan itu menjadi pola hidup orang percaya. Jadi Zakaria itu artinya apa? Aku mengingat engkau. Zakar. Tuhan sangat mengingat engkau, sangat mengindahkan engkau. Dan Tuhan tidak pernah lupa pada janjinya. Kamu berdosa, kamu biadab, kamu bebal. Tuhan masih ingat. Dan Tuhan berikan janji satu-satunya yang akan melawan seluruh kebebalanmu. Seluruh tekar tengkukmu adalah Kristus yang dilambangkan dengan dibawa oleh keledai yang tidak ada bebannya, yang baru pertama kali beban itu. Jadi Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Dan kuk yang kupasang, nah perhatikan, kuk yang kupasang, seberapa besar yang akan menimpa hidup kita. Kita akan menjadi seperti keledai yang taat dan kita berjalan, semakin kita menerima beban-beban itu, kita semakin bersuka cita, kita semakin semangat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah mengalahkan itu. Tuhan sudah membereskan semuanya. Tuhan memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Dan ada roh Tuhan lebih daripada roh dunia ini. Dan itu kuasa itu membuat kita disegarkan. Jangan kamu merasa kamu sendirian, kamu dilupakan Tuhan. Enggak, Zakaria mengatakan kamu diingat Tuhan. Bahkan sampai di dalam dosamu yang betul-betul sulit diterima dan tidak mungkin diterima. Engkau dalam dosa yang pendustaan dan semuanya. Tuhan mengatakan, kalau engkau datang dan bertobat, percaya kepada Kristus, dan kamu akan diingat Tuhan. Dan kamu akan dimeteraikan dengan darah perjanjianku. Sampai selama-lamanya. Ya. Nah, saya akan tutup dengan ayat ini. Ya, dua ayat ini. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring. Hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut. Dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi semua. Jadi segala jagat ini itu dikuasai dan dibawa kendali dan diperintah oleh siapa? Mesias yang naik keledai ini. Jadi orang-orang yang akan bersama dengan Kristus, memerintah bersama Kristus, adalah orang-orang yang melayani, yang menyerahkan dirinya seperti keledai, dan diberi beban oleh Tuhan, dan dia taat berjalan. Nah, ini adalah raja yang akan dipakai oleh Tuhan. Kita akan menghakimi malaikat, kita akan menghakimi orang-orang berdosa bersama dengan siapa? Raja kita. Dan kita menjadi raja-raja di dalam kerajaan Allah. Dan itu dituliskan di dalam kitab Wahyu, dituliskan dalam suratan Petrus. Kita imamat rajani. Imamat. Kaum imam yang rajani. Bersama dengan Tuhan. Jadi posisi kita ini bukan posisi penduduk lagi. Posisi kita posisi raja. Posisi yang sangat tertinggi di dalam hidup manusia. Jadi semua orang percaya yang memiliki jiwa seperti anak, itu semua adalah memiliki hati raja. Apa artinya hati raja? Hati yang mau seperti keledai. Yang mau tunduk dan kemudian diberi beban dan bersuka cita dengan beban itu. Dan tidak membantah apapun sampai dia taat dan sampai sempurna dia jalani. Dan itulah Kristus menjadi teladan kita. Dan bukan hanya teladan, kemampuan dan kekuatan daripada Kristus yang menanggung itu menjadi jaminan bagi kita bahwa dalam hidup kita akan mengalami beban-beban yang luar biasa, stres, depresi, dan terpuruk, buntu jalannya, dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan di situ engkau ingat kepada Tuhan. Semua beban ini akan membawa kamu melihat Tuhan. Bertobatlah. Dan itulah yang dikatakan oleh Zakaria. Bertobatlah, begitu kamu sungguh, iya Tuhan, aku melupakan Engkau. Dalam kesulitan, aku harus bersandar pada Engkau. Dan disitulah waktu kita menyerahkan kembali hidup kita pada Tuhan, mempersembahkan kembali hidup kita pada Tuhan, dan memberikan seluruh nyawa kita untuk Tuhan. Di situ Tuhan senang sekali.
Jadi hati yang bertobat itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan kembali curahkan semuanya. Engkau digantikan jubah dosamu itu dengan jubah kemuliaan dari Kristus. Dan seluruh jaminan semuanya itu akan mengalir dalam hidup kita. Jika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka seluruhnya akan ditambahkan Tuhan dalam hidupmu. Apa itu? Kekuatan rohani Kristus. Bukan harta kekayaan. Bukan itu, bukan kesembuhan, bukan. Tetapi pertobatan dalam hati kita itu menjamin kita bahwa kita akan dijamin oleh Tuhan sampai kepada hidup yang kekal. Dan kalau kita diberkati, dilimpahkan kepada kita, ditambahkan pada kita, maka seluruh berkat yang ada itu adalah untuk memuliakan Dia, untuk menyatakan kemurahan Dia, untuk menyatakan pengampunannya, untuk menyatakan kebaikan Tuhan dan semua sifat Allah itu, supaya Tuhan adil untuk mengadili manusia dan membawa ke dalam penghakiman. Jadi kalau ada orang bertanya, saya kan belum tahu Kristus. Loh, anak-anakku memberikan kamu kemurahan yang luar biasa. Kamu tidak mau mengenal Dia. Dan Dialah yang menjadi jembatan kasih yang aku bawa pada kamu. Kamu menolak, kamu memusuhi orang Kristen. Kamu memusuhi gereja, kamu memusuhi semuanya. Maka bagaimana aku bisa menolak kamu? Padahal itu dicurahkan. Mendoakan kamu, mengasihi kamu, mengampuni kamu. Tapi kamu tetap bebal. Nah, Tuhan katakan, kalau kamu tetap seperti itu, aku binasakan kamu. Tapi yang datang yang percaya, oh ya saya percaya Tuhan. Nah, yang percaya ini mendapatkan kemurahan dan kasih setia Tuhan dan hidup yang kekal selama-lamanya. Ya, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami mengerti hari ini mengapa Tuhan Yesus harus menaiki keledai beban yang mudah, yang belum tersentuh dengan beban yang lain. Karena di situ Tuhan ada satu lambang yang sangat indah. Zakaria mengingatkan pada kami semuanya, bahwa kami harus siap menjadi keledai-keledai rohani, yang memiliki hati yang mau terbuka, yang rela, yang sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan. Sehingga waktu Tuhan memberikan dan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kami, baik itu kemudahan, kelancaran, kesulitan, kebuntuan, dan sukacita atau dalam duka cita, dan segala-gala yang terjadi dalam hidup kami, yang menjadi beban, akan menjadi satu kelegaan yang luar biasa, karena kami melihat Kristus bersama dengan kami. Bukan kekayaan yang kami inginkan, bukan kesehatan yang kami inginkan, tetapi hati yang bersih, hati yang kudus, hati yang mau taat kepada Tuhan, hati yang mau tunduk kepada Tuhan, hati yang mau teguh di hadapan Tuhan, bahwa Tuhanlah satu-satunya harapan kami. Dan disitulah Tuhan, segala kelimpahan dalam hidup ini, bahkan segala kekayaan yang ada di sekeliling kami, dunia dan segala isinya akan Tuhan ubahkan keindahan yang luar biasa. Dari kegelapan itu menjadi terang. Dan bumi dan langit yang baru itu kami akan nikmati sebagai orang percaya. Dan kami akan bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera selama-lamanya. Bukan damai yang sementara, damai yang kekal. Damai yang tidak pernah berhenti. Yang terus mengiring kami pada saat kami percaya Kristus. Dan sampai kami bertemu dan selamanya bersama Engkau. Damai surgawi ada dalam hati kami. Bukan nanti, tapi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah sukacita menguasai hidup kami. Bukan sakit penyakit, kesedihan, kepapaan, dan kehinaan, keputusasaan yang menguasai kami. Tetapi damai sejahtera Tuhan. Dan itulah yang ingin Zakaria sampaikan pada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di hadapan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.